Mana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya. Kalau itu bukan uang punya Bapak, terus uang punya siapa, Pak? Punya monyet. Masa uang orang lain kok bisa ada di rumah Bapak gitu? Dikira rakyat perbodoh. Klarifikasi bukannya bikin terang, malah makin blunder. Jampitsusnya udah muncul. Tapi yang bikin gue salpok, doi masih berdiri di mimbar dan doi masih berpakaian batik sangat rapi. Dan ditanya juga sama wartawan tentang harta yang ditemukan kemarin. Dan bilangnya, oh itu ada kok usahanya, tapi kok di rumah Pak disimpannya. Kenapa nggak langsung di rumah orangnya aja? Kenapa harus di tangan Bapak? Terus katanya dia nggak ada kaitannya sama yang di Cipete. Dagelan apaan lagi ini? Dan wartawan ada yang bertanya, emang benar Pak Bapak mengundurkan diri karena kabarnya begitu? Dengan sangat bijaknya dia menjawab, enggak kok, tadi pagi saya masih nerima perintah kasus yang dalam masa penahanan harus segera disidangkan. Ya udahlah ya, kita serahkan aja ke penegakan hukum bagaimana selanjutnya. Nah, setelah menonton cuplikan video barusan, jadi ya Jampitsus mengatakan uang yang ditemukan di rumah Sentul itu ada yang punya dan bisa dijelaskan, tapi tidak saat ini. Luar biasa sekali memang jawaban Jampitsus Febri Adriansyah. Ya kalau ditanya uangnya siapa, pasti jawabannya ada yang punya. Pertanyaannya adalah uangnya siapa? Terus dikatakan juga bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dengan bisnis kafe di Cipete. Nah masalahnya pada Mei 2024 Jampitsus itu pernah dikuntiti oleh Densus 88 di kafe yang sama. Dan kemudian anggota Densus 88 itu ketangkap basah oleh polisi militer yang mengawal Jampitsus Febri Adriansyah. Bahkan saat itu hubungan antara polisi dengan kejaksaan sempat memanas. Dan sekarang ya ditemukan uang di dalam brankas kafe The Clan Cipete Jakarta Selatan. Jadi pertanyaannya adalah uang jutaan dolar Singapura dan Amerika itu milik siapa? Setelah beberapa hari menjadi sorotan publik, Jampitsus Febri Adriansyah akhirnya menyampaikan klarifikasi atas berbagai isu yang berkembang. Ia membantah keterkaitan dengan KP The Clan, menjelaskan temuan aset di rumah pribadinya, serta menepis berbagai narasi yang beredar. Namun, dalam negara hukum, klarifikasi bukanlah akhir dari sebuah perkara. Publik tidak hanya menunggu bantahan, tetapi juga penjelasan yang utuh, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses hukum yang objektif. Mulai dari polemik KP The Clan, temuan aset bernilai besar, pengamanan TNI di kediamannya, hingga berbagai narasi yang beredar di ruang publik. Seluruhnya menjadi bagian dari pertanyaan yang kini menunggu jawaban berdasarkan fakta. Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Karena itu, setiap penilaian seharusnya didasarkan pada hasil penyelidikan dan pembuktian hukum, bukan semata-mata opini atau spekulasi. Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya menyangkut satu individu, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan transparansi lembaga penegak hukum. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah klarifikasi yang telah disampaikan sudah cukup menjawab pertanyaan publik? Atau masih ada hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut? Mana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Nyek lupa, Nyek mau klarifikasi. Itu uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu uang Nyai. Hasil jual kambing waktu kurban kemarin lebaran haji. Kan Nyek tuh nggak biasa, nggak punya bank ya. Jadi Nyek titipin lah sama Mas Febri. Titip dulu uang Nyai hasil jual kambing, katanya gitu kan. Ya jadi buat
saudara masyarakat Indonesia, kalau ada yang pengen tahu uang yang ditemukan di rumah Sentul itu uang Nyai yang Nyai titipin di rumah Mas Febri, itu hasil jual kambing gitu loh ya. Pada waktu itu Nyai memang hasilnya luar biasa, keuntungannya itu sampai bisa beli emas batangan gitu loh, sampai ditukar dolar gitu loh, karena kan dolar lagi mahal. Makanya Nyai itu waktu pas jual kambing itu langsung beli dolar yang banyak, titip sama Mas Febri. Jampitsus udah nongol dan ngebantah semua isu yang beredar. Dia juga ngebantah ada kaitannya sama bisnis kafe di Cipete yang kemarin digeledah. Tapi nasi udah jadi bubur, polisi udah menggeledah, narasi publik udah kebentuk, dan publik udah terlanjur ngasih cap kalau semua penemuan polisi di Cipete dan Sentul itu adalah milik Jampitsus Febri Adriansyah. Sekarang kita wait and see aja. Gimana kelanjutan cerita ini? Apakah Febri Adriansyah akan jadi tersangka atau gimana? Status hukumnya harus jelas, karena itu adalah bentuk pertanggungjawaban atas semua narasi yang beredar luas soal harta yang jumlahnya miliaran itu. Kalau benar itu harta hasil korupsi, masa iya mau didiemin aja? Karena itu, proses hukum ini harus jelas. Jangan sampai hilang ditelan isu-isu yang lain. Karena buat gue, siapapun yang berhasil nangkep pejabat yang beneran korupsi itu harus diapresiasi. Mau itu polisi, atau jaksa, atau KPK, kayak selama kerjanya bener, ya harus diapresiasi. Betul gak? Yang lucunya apa? Setelah 2 hari, belum ada tersangka, muncul si biang kerok koruptor ya, dengan tiba-tiba langsung ke polarisasi. Ya, apa itu? Polarisasi. Dan mengenai uang tadi sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua. Katanya dengan beraninya dia lantangnya dia berkata bahwa itu barang bukan milik dia tapi ada yang punya. Yang punya siapa kalau bukan rakyat? Yang punya barang-barang itu adalah barang rakyat dan dikembalikan ke rakyat. Publik hari ini disuguhi tontonan penegakan hukum yang paling ganjil, sekaligus mengusik akal sehat. Tim gabungan Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya secara maraton telah menggeledah 12 tempat kejadian perkara. Operasi besar-besaran ini menyasar sejumlah titik krusial, mulai dari ruko di Cipete, restoran Deklan di Jakarta Selatan, hingga sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor. Hasilnya bukan lagi sekedar mencengangkan, tapi mengerikan. Di rumah mewah di Sentul yang diakui sebagai kediaman pribadi Jaksa Agung Febri Adriansyah, penyidik membongkar berangkas rahasia berisi tumpukan uang senilai ratusan miliar rupiah serta 74 kg emas batangan. Jika ditotal dengan temuan di lokasi lain seperti money changer, nilai aset yang disita ditaksir menembus angka fantastis setengah triliun rupiah. Namun, di balik kegemilangan angka sitaan tersebut, publik justru dihantam oleh sebuah antiklimaks yang memicu ironi. Yang memicu ironi dan kecurigaan mendalam. Belum ada satupun tersangka yang ditetapkan. Febri Adriansyah selaku Jampitsus itu klarifikasi bahwa uang yang digeledah oleh polisi di Cafe Deklan dan di rumah Sentul City itu bukan hasil dari TPPU atau money laundry atau korupsi ya, tapi hasil dari kegiatan bisnis. Ada kegiatan bisnisnya, ada orangnya. Jadi pertanyaan, berapa sih omset dari Cafe Deklan sampai di dalamnya ada segitu banyak Singapura dolar, US dollar? Berapa sih omsetnya sampai ada uang sebanyak itu gitu loh. Terus di rumah Sentul, dia menyebutkan meskipun di dalamnya ada 74 kg emas, ada 14 juta Singapura dolar, ada 4 juta US dollar, ada uang rupiah sebesar 100 juta. Dia menyebut itu bukan miliknya tapi milik orang lain, ada kegiatan bisnisnya, ada orangnya. Yang jadi pertanyaan di situ kan ada foto dari Febri Adriansyah dan keluarganya, bukan hanya satu tapi beberapa. Tapi ketika ditanya, ketika dikonfrontasi oleh wartawan, jawaban dari Febri Adriansyah selaku Jap itu seperti ini. Kan ada penggeledahan juga yang di rumah Sentul yang dalam video-video yang beredar itu ditemukan juga
salah satu foto keluarga. Nah, apakah ada bantahan terkait itu? Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Nah, kayak gitu penjelasannya. Yang intinya rumah di Sentul City itu bukan milik Febri Adriansyah. Dalihnya suruh mengecek kepemilikan sejak awal. Yang jadi pertanyaan sekarang nih ya, kalau memang rumah di Sentul City itu bukan milik Febri Adriansyah, atau sudah pindah kepemilikan, atau sejenisnya, yang intinya rumah di Sentul City itu milik orang lain, bukan milik Febri Adriansyah, kenapa di dalam rumah tersebut ada foto Febri Adriansyah bersama keluarganya terpampang rapi di tembok? Kenapa? Padahal Febri Adriansyah menjelaskan bahwa rumah di Sentul City itu ada orangnya, milik orang lain. Ada kegiatan bisnisnya, ada kegiatan ekonominya. Yang jadi pertanyaan sekarang ya balik lagi. Kalau rumah di Sentul City itu milik orang lain yang notabene punya bisnis, ada kegiatan ekonominya, kenapa di dalam rumah orang lain tersebut yang menyimpan harta segitu banyak, ada foto Febri Adriansyah bersama keluarganya? Katanya milik orang lain. Kenapa fotonya foto Febri Adriansyah? Orang lain itu siapa? Dan satu lagi, Jampitsus menjelaskan Jampitsus tidak ada keterkaitan dengan penggeledahan polisi di Cafe The Clan dan di rumah Sentul City. Yang jadi pertanyaan, kalau memang tidak ada kaitan, kenapa kemarin setelah penggeledahan Polda Metro Jaya didatangnya 50 orang, beberapa di antaranya adalah oknum dari kejaksaan yang mau menjemput saksi di Polda Metro Jaya? Kenapa? Kalau emang tidak ada keterkaitan, kenapa sibuk banget menjemput saksi di Polda Metro Jaya? Padahal itu bukan ranahnya. Kenapa coba? Ya saya bingungin, ini tuh cuci tangan jenis apa sih sampai belepotan kayak gini? Nah, dan ini karangan cerita jenis apa sih sampai ceritanya nggak senyambung ini? Gitu. Ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang... Siap Pak, siap. Ya, nih yang gue arepin nih itu mic-nya nyetrum kena bibirnya, drrrt, gitu ya kan. Apalagi sekarang Jumat, hari bagus buat orang meninggal. Hari bagus itu ya kan. Tapi kalau menurut saya 2 hari ngilang nih Pak, bisa lah buat ngarang cerita gitu ya. Tapi ceritanya kayak bocah FF yang lagi ngarang di tongkrongan gitu loh Pak. Yang lagi ngarang cerita, gue begini loh ya. Tapi yang bikin gue heran, bukannya ditangkap, malah dikasih mic, dikasih yeping, banyak banget yepingnya. Tapi kalau memang itu bukan duit Bapak, bolehlah spill orangnya Pak. Kalau nggak bagi-bagi lah gitu. Benar. Paham? Setelah kulihat video klarifikasi dari bapak kita yang kebal hukum ini, Jaksa Agung Muda ini, begitu pedenya dia mengatakan, paham. Seolah-olah orang-orang yang di depanmu itu dan masyarakat Indonesia ini di bawah ketiakmu. Weh, Jaksa Agung Muda, hari ini kau bisa selamat. Ya, hari ini kau bisa selamat, tapi penghakiman akhirat tidak bisa menyelamatkanmu. Apapun tidak bisa menyelamatkanmu. Jenderal bintang berapapun tidak bisa melindungimu dari penghakiman akhirat. Ingat itu, Jaksa Agung Muda. Terlihat Anda sangat pede. Sangat pede Anda memberikan klarifikasi, sangat pede Anda. Ya, sangat pede. Masyarakat tahu kok. Dan untuk Polri, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jangan berkecil hati. Kalian sudah berhasil mengambil sedikit hati masyarakat, walaupun belum bisa pulih kepercayaan masyarakat kepada Polri. Tapi apapun rencana kalian dalam penggerebekan di kafe kemarin, ya, apapun itu, baik atau buruk rencana kalian itu, selagi itu benar di mata rakyat Indonesia, selagi itu yang diinginkan rakyat Indonesia, akan tetap mendapatkan tempat di hati rakyat Indonesia. Tak peduli, mau itu penjahat menolong rakyat, rakyat tetap berterima kasih. Ya, mau itu apapun, yang penting yang terjadi, yang dilakukan untuk rakyat, rakyat akan berterima kasih. Jadi mohon untuk bapak-bapak Polri, perbaiki, jangan lagi ada tingkah-tingkah yang aneh-aneh, bantu masyarakat, bantu bapak-bapak Polri.
Kalau ada yang menjerit mencari keadilan di depan kantor polisi, panggil. Kasih minum dulu. Walaupun berat pekerjaan kalian, aku tahu. Aku tahu. Panggil, kasih minum ke dalam ruangan. Jangan biarkan di luar. Supaya citra kalian itu kembali lagi. Hari ini, kalian berhasil mengambil hati rakyat Indonesia. Terlepas apa misi kalian di sana. Tidak peduli rakyat. Karena rakyat ini hanya merindukan sosok atau kelompok yang benar-benar ingin memberantas korupsi di negara ini yang memiskinkan rakyat. Prabowo dulu menang karena menjanjikan memburu koruptor sampai ke kutub Antartika, ke tengah gurun yang paling dalam, dan akan membangun penjara yang kokoh di tengah pulau supaya koruptor tidak bisa kabur. Sampai lancar aku mengucapkan itu. Karena itu selalu diucapkan Prabowo dulu ketika kampanye. Tapi nol. Saat kejadian kemarin di depan Polda Metro Jaya, harusnya Prabowo yang paling depan supaya kakak adik ini tidak berantem, tidak saling menyakiti, bahkan tidak saling membunuh. Tapi Prabowo diam. Dan yang paling aneh adalah kenapa Jaksa Agung Muda ini yang memberikan klarifikasi. Dan begitu pede kata-katanya. Sangat pede Anda. Bahkan Anda berpikir bahwa kami masyarakat ini orang yang tidak paham. Kami paham. Dan kami rakyat ini bukan anggotamu, bukan anak buahmu. Biar kau tahu Jaksa Agung Muda. Jangan kau paham-pahamkan kami. Paham. Hari ini Anda bisa selamat. Mungkin bertabur bintang di belakang Anda. Tapi tidak ada yang selamat dari malaikat penghakiman, malaikat akhirat. Itu aja, ingat Jaksa Agung Muda. Ya, ingat.